Dan saat ini ya, siapa yang korup? Kebanyakan itu lawan politik. Yang sekron itu aman-aman saja. Atau sekedar bolo-bolo. Nek rumus yang ngono-ngono ya wassalam, Mas. Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat siang menjelang sore. Hari ini ada penentuan hasil gugatan di MK. Sudah saya duga. Karena apa? Sekali mundur, maka akan hancur. Jalan satu-satunya mempertahankan, entah itu gelap, entah itu putih, entah itu terang, entah itu abu-abu. Pokoknya kalau kita melihat teknik strategi, memang harus maju terus. Entah itu benar, entah itu salah. Di Indonesia ini ya, soal jabatan, menteri dan lain sebagainya, itu kalau menjelang pemilu, dan saat pemilu, dan setelah pemilu, itu seperti orang itu apa? Bagi-bagi hasil. Seakan-akan seperti mendapatkan sesuatu, ini harus dibagi-bagi. Ada yang jatah menteri, ada jatah komisaris, direktur BUMN, dan lain sebagainya. Pokoknya ada jatah. Bagi-bagi kekuasaan. Dan bagi-bagi kekuasaan yang paling banyak itu saat eranya siapa? Eranya SBY. Itu sangat banyak sekali. Bahkan SBY membentuk tim yang berderet banyak orang itu. Sangat banyak. Dan untuk saat ini kemungkinan juga akan sama. Tetapi akan lebih berbeda. Media ini kan menyorot setiap detik, setiap jam. Tentu cara tekniknya pun harus lebih cerdik. Sudah jamak dan umum. Jika jabatan, kedudukan, itu kebanyakan karena apa? Bolo-boloan, teman-temanan, pertemanan, koneksi, nepotisme. Itu yang paling banyak. Apalagi misalkan satu perjuangan mendapatkan sesuatu setelah dapat, makanya langsungan, bagi-bagi ini. Kamu ini. Bersedia nggak? Resikonya begini, bersedia nggak? Ya seperti itu. Hasilnya apa? Kebanyakan kalau yang seperti itu, hasilnya satu, hutang itu akan lebih banyak. Saat orang menerapkan roda pemerintahan, jika hutangnya itu banyak sekali, gimana nggak enak? Kekurangan dana, minjam ke luar negeri misalkan, ringan kerjanya. Tetapi nanti pemerintah yang baru itu juga akan kerepotan. Dan misalkan pemerintahnya sama, dia akan menciptakan hal yang sama, akan melanjutkan hal yang sama. Itu bisa dipastikan. Karena apa? Sisi ekonomi itu, sisi hutang negara itu sangat banyak sekali. Padahal ya, kalau Indonesia itu sistem korupsi, di Indonesia itu, jika negara mampu membinasakan orang-orang yang korup, mampu memenjarakan orang yang korup, semua itu akan mudah. Tetapi yang kita lihat saat ini ya, siapa yang korup? Kebanyakan itu lawan politik. Yang sekron itu aman-aman saja. Kebanyakan aman. Misal pun nggak aman pun, kebanyakan juga korupsi itu bisa dipakai untuk apa? Untuk cincai, untuk bargaining politik, itu bisa. Dan itu banyak dilakukan orang, itu banyak saat ini loh ya. Ini ada, bisa dibilang apa ya, sindiran lah dari Kiai Marzuki, dari yang namanya presiden, wakil presiden, pejabat, pokoknya semua pejabat sampai ketua ormas keagamaan, semuanya dapat sindiran dari Kiai Marzuki. Ini dia videonya. Sungguh Allah menuntut kemurnian niat, ikhlas agama ini linafsi, semata-mata untuk zat Allah. Tidak boleh agama itu lalu kau niatkan untuk selain Allah. Dituntut ikhlas. Mukhtarul ahadits. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sungguh Allah benar-benar akan menguatkan agama Islam ini dengan orang rusak sekalipun. Sampean tokoh kalau ingin bangun masjid, jangan hanya melibatkan orang soleh-soleh tok. Ada juga orang yang belum soleh.
Siapa tahu barokah bangun masjid lama-lama gelem sholat. Siapa tahu meskipun durung sholat tapi gelem bantu tenaga maupun dana. Siapa tahu mereka bangun anak cucunya terus gelem ngaji neng kono. Ya. Jangan hanya melibatkan orang soleh-soleh tok. Wong durung soleh itu ya ajak. Tapi tetap saja yang ngatur sampean. Daripada duit mereka dibuat untuk bangun gereja, ya mending duitnya orang belum soleh itu dipakai untuk bangun masjid. Ngono ya, rumusnya tekok Nabi ngono iku. La yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus bertanggung jawab takmir. Terus jaga persatuan. Kulu jami'an wala tatafarraqu, kurang taknya. Makanlah kamu bersama-sama. Jangan bercerai-berai. Mangan bareng, wirid bareng, pengajian bareng. Keputusan ya diambil bersama. Jangan berpecah belah. Fa innal barakah ma'al jamaah, sungguh keberkahan itu menyertai jamaah. Bukhari. Terus ketakmiran harus dipegang yang ahli, santri, pondokan, alim, fasih, punya kapasitas kepemimpinan, mampu membangun jaringan, mampu memanage perbedaan, ya. Ngene iku Mas sing dadi pemimpin. Idza usnidal amru ila ghairi ahli, jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Supaya enggak hancur, serahkan kepada ahlinya. Presiden terpilih nanti yang terlantik 5 tahun ke depan itu kira-kira sukses apa semakin hancur Indonesia. Dilihat saja dia menunjuk menteri, apakah kementerian diserahkan kepada orang yang memang ahli di situ atau sekedar bolo-boloan. Ini tak jadi menteri lah wingi tim sukses. Ini kemarin memberi dana besar. Nah iku ponaan, nah iku tonggo. Nah lek rumus sing ngono-ngono ya wassalam Mas. Ya. Harus tegas, boleh orang diangkat karena dulur, karena tonggo, karena jadi tim sukses. Tapi harus dipilih orang yang punya kapasitas, punya keahlian expert Mas. Kementerian itu mengelola triliunan. Yang dikelola di atas 500 triliun 1 tahun. Ini ku lek bermental makelar ya badi tok sing digoleki. Ya apa iso ngoroti dari 500 triliun itu. Wong bukan ahlinya. Di mana-mana di ketakmiran, di lembaga pendidikan, di NU, mulai ranting sampai pusat, terpilih ketua baru, 5 tahun ke depan itu akan top mengalami degradasi, mendowngrade NU. Ya di samping dilihat kapasitas ketua, dilihat saja yang diajak, yang dia angkat bareng-bareng ngurusi NU itu siapa? Orang punya keahlian apa tidak? Kalau enggak punya keahlian ya sudah wassalam. Anna Umar ibn al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Sungguh Umar ibn al-Khattab memperoleh bagian tanah, mendapat hadiah tanah dari negara yang ketika itu dari Kanjeng
Nabi bi Khaybar di Khaybar. Fa'atan nabiyya, lalu Umar sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastamiru, minta pendapat masukan sapa Umar. Hu ing Kanjeng Nabi fi hadi, tentang tanah itu. Istamaro yastamir itu minta pendapat, minta masukan. Iktamaro itu bareng-bareng kumpul untuk saling menyampaikan pendapat, curah pendapat, musyawarah. Terus isim zaman makannya muktamar. Iktamaro isim fa'ilnya muktamir, isim makannya muktamar. Muktamar itu wahana, ajang, tempat untuk bermusyawarah, saling curah pendapat, ya, demi kebaikan bersama. Bukan muktamar itu ajang untuk memaksakan pendapat, menilep orang, menikam orang, ya, mempolitiki orang. Bukan ngono kuwi. Wis dipaket engko aturane ngene. Terus sidangnya kudu dipimpin fulan. Pendapat usul sik ngene lagi dok. Akal-akalan. Itu bukan muktamar, Mas. Iktamaro dari istamaro yastamiru. Iktamaro ya'tamiru.